Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu ila yaumil qiyam. Wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang melimpah pada kita. Mulai nikmat yang tidak kita lihat, nikmat keimanan, nikmat ketenangan jiwa, dan nikmat-nikmat yang bisa kita lihat, harta benda yang kita dapatkan, makanan minuman yang kita nikmati. Semuanya kita patut syukuri. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, Allah akan tambahkan keberkahan-keberkahannya. Allah akan tambahkan kemanfaatan-kemanfaatannya, sehingga kemudian kita bisa menikmati anugerah-anugerah Allah itu di dunia ini sampai di akhirat kelak, pada kehidupan yang tak ada ujungnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang sangat pendek, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Niscaya pasti akan kami mintai pertanggungjawaban. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap nikmat yang dirasakan. Saudaraku, dalam hal ini mari kita sedikit merenungi nikmat harta kita. Karena ayat yang tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kaitannya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamu dengan makanan yang enak, diberikan rutab yang manis, kemudian dihidangkan kambing guling. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menikmatinya, tapi Rasulullah menangis. Dan diikuti juga para sahabat yang lain kebingungan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Rasulullah kemudian menyampaikan surat At-Takasur yang di ujung ayatnya berbunyi seperti itu, bahwa kenikmatan-kenikmatan ini akan ditanya oleh Allah dari mana dan untuk apa. Saudaraku, kita punya banyak harta. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita dipersilahkan untuk menikmatinya demi kebahagiaan kita, kita juga bisa menginfakkan, menzakati, mensedekahkan, mentasarrufkan, mendistribusikan harta itu untuk kebahagiaan orang lain. Tetapi ternyata pada saat kita membahagiakan orang lain dengan harta benda kita, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa apa yang kita keluarkan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk hadiah, semua itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang hasilnya bisa kita nikmati di dunia ini atau nanti di akhirat kelak. Saudaraku, pada saat kita nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ada satu fenomena yang begitu mengerikan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum
hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. At-Taubah 34-35 ini menjelaskan kepada kita bagaimana nasib orang-orang yang mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya di dunia tak tergerak untuk mengeluarkan harta itu dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti harta itu dijadikan oleh Allah setrika, ya, yang nanti akan disiksa orang tersebut dengan setrika yang terbuat dari harta emas peraknya itu. Saudaraku, fenomena yang mengerikan ini tentu mudah-mudahan tidak terjadi pada masyarakat muslim yang rajin berinfak, yang rajin mengeluarkan hartanya untuk keperluan fisabilillah, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mendapatkan kabar dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang senantiasa memotivasi kita. Jangan sampai ada harta yang belum kita infakkan begitu kita meninggal dunia. Karena ada penyesalan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Infakkan, keluarkan harta yang kami telah rizkikan kepada kalian sebelum datang salah seorang kepada kalian didatangi maut, dijemput oleh malakul maut. Lalu ia menjerit, ya Allah, pada saat sedang sakaratul maut, ya Rabb, andaikan kau berikan aku waktu sejenak, ajalin qarib, ajal yang sedikit sebentar, mau ngapain? Fa as-saddaqa, saya mau sedekah, wa akum minas salihin, dan saya dengan sedekah itu, bersamaan dengan bersedekah itu sebagai bukti kesolehan saya termasuk orang-orang yang saleh. Sebuah penyesalan yang tentunya kita bisa antisipasi sejak sekarang. Saudaraku, harta yang ada di sekeliling kita, harta yang telah menjadi hak milik kita, tinggal kita pilih. Apakah kita akan nikmati di dunia ini, kemudian yang lainnya tersimpan setelah kita mati, dinikmati oleh orang lain, atau kita nikmati untuk kita, lalu sebagian besarnya bahkan kita infakkan yang hakikatnya itu menjadi kenikmatan kita nanti di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, rizki bagi seorang hamba itu cuma 3. Yang ia makan, yang ia minum masuk ke dalam raganya, yang ia pakai saat dipakai, dan yang ia infakkan, distribusikan kepada orang lain untuk kepentingan yang lain. Itulah yang ia akan temui nanti di akhirat. Inilah hakikat yang harus kita pahami tentang zakat, infak, dan sedekah. Kemana kita salurkan, untuk siapa dimanfaatkannya, tidak perlu banyak kita diskusikan. Karena yang kita harus pikirkan adalah bahwa harta itu akan kita nikmati nanti di akhirat. Begitu keluar dari tangan kita, begitu keluar dari dompet kita, begitu keluar dari rekening kita, bila fisabilillah tersalurkan pada porsi-porsi yang dibenarkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat penyaluran itu pada porsinya, baru kemudian dia memiliki nama-nama fikih. Saat harta kita salurkan pada anak dan istri kita, namanya nafkah. Saat harta itu kita salurkan kepada orang fuqara masakin, ya, sebagaimana asnaf yang disebutkan tentang zakat, maka itu disebut dengan zakat. Saat kita ada orang yang membutuhkan, tetangga kita membutuhkan, lalu kita berikan, jadilah sedekah. Ada orang yang berprestasi, lalu kita kasih harta untuk memotivasi kita, namanya hadiah. Ada orang tidak meminta, tidak apa-apa, tapi kita merasa bahwa ini perlu kita berikan kepada dia, kepada sekolah ini, namanya hibah. Ada harta kita yang kita keluarkan karena ada masjid yang sedang membangun.
mereka butuh semen, butuh tambahan dana. Kita keluarkan harta kita ke sana, maka jadilah dia wakaf. Saudaraku rahimakumullah, apapun itu namanya, tapi yang harus kita pikirkan bahwa ini semua karena kita ingin dapat ridho Allah dan bisa kita petik nanti di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.